Nama Lesti Kejora kembali jadi perbincangan hangat, tapi kali ini bukan karena prestasinya di atas panggung, melainkan karena sebuah laporan polisi yang menyangkut hak cipta lagu. Tapi, apakah ini akan menjatuhkan sang bintang, atau justru menjadi babak baru dalam perjalanan karirnya yang luar biasa? Duduk santai, siapkan cemilan, karena kita akan menyelami kisah lengkap Lesti Kejora dari awal karirnya sebagai gadis biasa, jadi ratu dangdut, sampai kontroversi yang bikin heboh satu Indonesia. Lahir di Cianjur, besar di Garut. Siapa sangka, seorang gadis bernama Lesti Andriani akan mengubah wajah musik dangdut Indonesia. Di usia 14 tahun, ia ikut ajang pencarian bakat di Akademi Indosiar. Tapi bukan cuma ikut, Lesti jadi juara pertama. Lagu Kejora ciptaan Nurbayan menjadi ikon dirinya. Lesti tidak cuma dikenal karena suara merdunya, tapi juga karena aura polos, sederhana, dan rendah hati yang melekat padanya. Itulah yang bikin jutaan orang jatuh cinta, bukan hanya pada suaranya, tapi juga pada kepribadiannya. Setelah Dakademi, karier Lesti melesat. Ia tak pernah absen dari acara musik dangdut di TV nasional. Dari konser ke konser, dari panggung ke panggung, Lesti jadi idola baru bagi generasi muda pecinta dangdut. Ia juga menyabet banyak penghargaan. Dari AMI Awards, Inbox Awards, sampai penghargaan dari luar negeri. Dan yang bikin publik makin kagum, Lesti bukan cuma nyanyi, tapi juga tampil sebagai juri, mentor, bahkan main sinetron. Dia bukan cuma penyanyi, dia adalah brand. Sosok inspiratif untuk jutaan perempuan muda. Tahun 2020 jadi titik balik besar. Lesti menjalin hubungan dengan Rizky Bilar. Pasangan ini dijuluki Leslar oleh fansnya. Mereka menikah, dan kehadiran putra mereka, Baby L, makin memperkuat citra pasangan idaman. Tapi perjalanan cinta ini juga penuh drama. Lesti sempat membuat laporan KDRT terhadap suaminya, yang kemudian berujung damai. Banyak yang mendukung, banyak juga yang mencibir, tapi Lesti tetap tegar dan kembali fokus ke musik. Awal tahun 2025, Lesti kembali ramai diperbincangkan. Tapi bukan karena lagu baru, ia dilaporkan oleh Yoni Dores, pencipta lagu-lagu lawas Indonesia, atas dugaan pelanggaran hak cipta. Masalahnya, lagu-lagu ciptaan Yoni dinyanyikan ulang oleh Lesti di channel YouTube pribadinya, tanpa izin resmi dari pencipta lagu. Contohnya lagu milik orang yang populer di kalangan pecinta dangdut klasik. Laporan ini masuk ke Polda Metro Jaya. Tak main-main, ini menyangkut undang-undang hak cipta yang bisa berujung pidana, publik terbelah. Ada yang bilang, masa nyanyi cover aja bisa dipidana? Tapi ada juga yang membela pencipta lagu, itu karya orang, harusnya izin dulu dong. Yang bikin publik makin panas, Lesti belum bicara langsung. Pihak manajemen menyatakan mereka menghargai proses hukum. Kuasa hukum Lesti juga bilang bahwa semua konten YouTube-nya sedang ditinjau ulang. Tapi netizen gak sabar. Di Twitter, tagar Lesti dan hak cipta sempat jadi trending. Ini bukan cuma masalah hukum, ini soal edukasi. Soal bagaimana industri musik Indonesia masih rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Kasus ini membuka mata banyak musisi. Bahwa meskipun bernyanyi ulang lagu orang lain terasa wajar, tetap ada aturan yang mengikat. Label, YouTuber, bahkan selebriti sekalipun gak bisa asal comot lagu orang. Lesti kini jadi simbol penting di balik diskusi tentang hak intelektual di musik Indonesia. Dan semoga dari kasus ini, kita bisa belajar untuk lebih menghargai karya orang lain. Lesti Kejora adalah sosok yang sudah melewati banyak badai. Dari bintang cilik, jadi ratu dangdut, jadi ibu muda, hingga kini terseret kontroversi hukum. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, Lesti bukan tipe yang mudah tumbang. Pertanyaannya sekarang, apa langkah selanjutnya? Akankah Lesti bangkit lagi? Atau kasus ini akan menjadi noda yang susah dihapus dari catatan emas kariernya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe karena kita akan terus membahas kisah-kisah besar dari dunia hiburan Indonesia.